Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pada anak kita baca doa mulai. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah ya, semuanya sudah semangat. Ibu cek kehadirannya dulu. Silakan lihatkan videonya deh, sudah masuk. Oke, Adija. Bang Yudin. Bang Yudin keterangannya? Jangan contoh hanya yang malas ya, kita harus semangat dalam belajar. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai identifikasi teks cerita pendek. Nah, sekarang kita akan mereproduksi teks cerita pendek. Sebelumnya coba perhatikan kalian ikut nyanyi juga ya. Sudah siap? Apa saya Film apa? Tahu ya, pasti semua tahu. Cerita Naruto itu seperti apa sih? Silakan Tasya. Dan tentang Hokage yang berjumlah 7 orang. Ceritakan tentang Hokage. Hokage yang berjumlah 7 orang ini versi Tasya. Nah, versi Heki, silakan berdiri. seorang anak yang ingin menjadi Hokage? Seorang anak yang ingin menjadi Hokage, setelah itu Yang ditanamkan film tadi Hokage Indonesia Dunia Senobike 4 nah, terima kasih. Itu menurut Happy. Nah, siapa lagi? Yang sekarang besar. Misalkan seorang anak yang piatu yang meninggal di desa. Seorang anak yang menjadi Tapi dia ingin menjadi Hokage Bu. dia cita-cita ingin jadi Hokage ya. Nah, dari yang kalian ceritakan ini, berarti kalian bisa menceritakan kembali atau mereproduksi secara lisan ya dari film yang udah kalian tonton. Nah, bagus, berikan tepuk tangan. Nah, tujuan pembelajarannya kalian mampu mereproduksi teks cerita pendek dengan benar. Setelah itu kalian mampu mempresentasikan hasil mereproduksi teks cerita pendek dengan benar ya. Berarti kalian akan membuat teks cerita pendek dari hasil reproduksi kalian ya. Nah, setelah membaca materi mereproduksi teks cerita pendek yang udah Ibu kirim kemarin di WA, apakah ada mengalami kesulitan? Pak, Ibu, ya, Mereproduksi teks cerita pendek juga menggunakan unsur. ya, kita mereproduksi teks cerita pendek harus juga ada unsurnya. Jadi unsurnya kan angka tokoh, ketokohan, alur. Jadi semua itu harus ada dalam teks cerita pendek. Ada yang lain kan? Ya. Baik. Nah, sekarang silakan kalian membentuk kelompok, satu kelompok 2 orang. Sekarang.
Kalian secara berkelompok mengisi format isian kerangka cerita dari audio yang dibuka tadi. Nah, rencana kegiatan kedua yaitu mempresentasikan hasil proyek. Nah, gimana sih langkah-langkah dalam mereproduksi teks cerita pendek? Pertama, kita menentukan kontennya atau konteks atau pemicu pada pertemuan pertama ini ya. Selanjutnya, mendata isi pada audio rekaman yang diputar hari ini juga. Nah, selanjutnya membuat kerangka teks cerita pendek pada pertemuan pertama. Nah, selanjutnya mengembangkan kerangka menjadi teks cerita pendek utuh. Ya, berarti dari kerangka ini kalian buat teks cerita pendek secara utuh ya. Pada pertemuan kedua selanjutnya. Nah, setelah itu kalian mempresentasikan hasil reproduksi teks cerita pendek. Selanjutnya merevisi hasil reproduksi teks cerita pendek yang telah dikomentari pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, setelah direvisi, kalian tempel di dinding kelas. Nah, sekarang dan siap, kita akan menyimak audio yang akan diputar ini. Siap ya? Ini contoh. Kura-kura dan kalajengking. Kalajengking, kamu sudah berjanji tidak mengingatku. Tapi sekarang kenapa kamu melakukan itu? Saya signifikan dari cerita yang besar. Gimana ini? Bahwa kita harus tidak memilih. Ya. Tekstil audio tadi kita isi dulu cermati isinya. Yang pertama nama tokohnya ada kalajengking dan kura-kura. Latar waktunya latarnya di situ ada sore. Buatlah kerangka cerita dengan memperhatikan pada struktur teks cerita pendek dari cerita tadi. Ini contoh yang dibikin ya. Judulnya kura-kura dan kalajengking. Orientasi ada yang tanya Pak? Ya, sekarang dibuka RKPD-nya. Pertama, nah kita akan menyimak audio. Ibu tunjukkan nomor kelompoknya ya. Nahil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 kelompok. Yang kelompok ganjil tadi, coba cium tangan. Ya, cinta, kekayaan, dan kesuksesan. Nah, yang genap ceritanya si kecil Desi. Pertama ibu ungkapkan cinta, kekayaan, dan kesuksesan dulu untuk kelompok yang ganjil ya. Yuk, yang ganjil yang mana? Dengarkan. Sambil diisi LKPD-nya ya. Rencanakan beristirahat di dalam rumah saya. Ketiga orang laki-laki tua itu bertanya. Anak mereka yang mendengarkan pembicaraan mereka sekali tadi bangkit dari tempat duduknya dan memberikan pendapatnya. Kita selalu menyakutinya karena di mana ada cinta, selalu ada kekayaan dan kesuksesan. Udah siap nih, Ma? Ya. Sore itu, Casey menunggu orang tuanya dengan antusias. Kaki kecilnya bolak-balik melangkah dari ruang tamu ke pintu depan. Sesekali, diliriknya jalan raya di depan rumahnya. Dan tanpa diketahui keduanya, dari atas, Casey mengamati dua orang yang paling dicintainya dalam diam. Dari jauh, Papa, katakan padaku, bagaimana caranya aku menyelesaikan itu? Ya. Sekarang tetap isinya. Tadi siapa nama tokohnya, peristiwanya seperti apa, latarnya di mana. Kerjakan sekarang.
Gua ingin bertanya, alur apakah yang digunakan pada cerita si kecil Besi? Kita ini memiliki alur maju yang menceritakan anak yang kecil hingga sampai dia besar. Nah, jadi cerita yang telah diproduksi oleh Mas ya, dan ya itu merupakan alur maju ya, yaitu menceritakan dari si kecil yang kecil jadi besar ya. Kita ada yang lain? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian revisi lagi hasil mereproduksi yang telah dikomentari teman yang lain atau ibu yang komentar tadi ya. Silahkan kalian revisi, itu kasih waktu 5 menit. Nah, kalau sudah direvisi hasilnya nanti kita tempel ke dinding kelas. Kalian isi pada pengevaluasian pengalaman belajar pada LKPD. Sudah? Sudah. Nanti ya. Kita sudah mendengarkan sebuah audio